Seekor anjing hitam berlari kencang ke arah wanita itu. Sampai wanita itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Anjing hitam itu melepaskannya begitu saja. Apa yang membuat anjing itu begitu kejam? Ternyata nama anjing ini adalah Kuan Feng. Jika ia membalas dendam, ia juga sedang menuju balas dendam. Awalnya Kuan Feng memiliki keluarga yang bahagia. Dia memperlakukan nyonya sebagai saudara perempuannya. Sejak hari Kuan Feng pindah ke rumah mereka, dia dan majikannya selalu seperti gambar dan bayangan. Keduanya tumbuh bersama. Setiap hari adalah hari yang bahagia. Tapi hari-hari bahagia tidak bertahan lama. Di sekolah menengah, gadis itu diculik oleh gangster. Ketika dia ditemukan, dia tidak seperti dulu. Tidak hanya kecanduan narkoba, tetapi juga menderita penyakit mental. Kuan Feng memandang nyonya kecil yang disiksa seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Cerita dimulai. Seorang pria masuk ke mobilnya. Dia ingin berbaring dan istirahat sebentar. Siapa sangka celana itu tiba-tiba terbakar. Pria yang mencoba memadamkan api. Tapi pada akhirnya semua sia-sia. Dia langsung dibakar hidup-hidup di dalam mobilnya. Keesokan harinya, polisi datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Tapi tidak bisa mendapatkannya. Jadi kapten menyerahkan kasus itu kepada Deasan. Di saat yang sama mengutus Eng Yang yang baru saja menjabat untuk membantu. Setelah otopsi, menemukan korban adalah pecandu narkoba asli. Juga, ada bekas gigitan di kakinya. Setelah penyelidikan dan pengumpulan bukti, mereka menyimpulkan itu adalah percobaan pembunuhan. Kedua kali mengikuti petunjuk ke garis ilmu hitam. Kemudian menemukan tersangka. Deasan dengan berani melakukan tendangan yang kuat. Keduanya dengan cepat melompat ke perkelahian. Melihat itu, Eng Yang langsung turun dari mobil untuk membantu. Ambil pistol setrum dan arahkan ke sasaran. Tiba-tiba memukul mereka berdua. Dengan sangat cepat keduanya jatuh pingsan. Setelah keduanya bangun, Deasan terus meninju dan menendang wajah tersangka. Dia tidak tahan untuk mengungkapkan alamatnya. Lalu kedua Deasan itu pergi ke tempat katanya. Tapi ternyata ini hanya sekolah menjejalkan. Deasan memiliki pengalaman yang kaya. Melihat-lihat di dinding, memang menemukan pintu rahasia. Pergi ke penemuan. Disinilah perdagangan manusia terjadi. Pada saat yang sama, seorang pria mengambil video putrinya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat anjing itu bergegas ke arahnya. Pria itu membeku di tempat. Kuan Feng memandangnya dari atas. Setelah konfirmasi identitas, itu segera menyalakan mode pembunuhnya. Akibatnya, dia meninggal di tempat. Deasan dan bawahannya melihat tubuh yang dingin itu. Menemukan gigitan ini sangat mirip dengan korban sebelumnya. Keduanya digigit anjing. Ini jelas merupakan pembunuh berantai. Untuk segera menemukan pelakunya, Kapten Daesan dan Eng Yang selidiki apakah itu serigala atau anjing. Sama sekali tidak menggertak pemilik anjing ini. Jika tidak, orang itu akan tahu apa itu kesopanan. Anjing hitam ini ingin balas dendam untuk pemiliknya, yang secara brutal membunuh 4 orang berturut-turut. Otopsi menemukan, ini adalah pembunuhan yang disengaja. Insiden itu dengan cepat menarik perhatian atasan. Setelah investigasi ditemukan, TKP di kedua kesempatan, meninggalkan bulu binatang yang sama. Tetapi di pusat kota tidak boleh ada serigala liar. Kemungkinan serigala yang dilatih manusia. Pada saat yang sama, orang menemukan foto di ponsel korban. 4 orang dalam gambar, 2 tewas. Polisi menebak itu. 2 lainnya juga bisa dibunuh. Agar tidak mengulangi tragedi itu lagi, atasan memutuskan untuk membiarkan Deasan dan Eng Yang untuk menyelidiki fasilitas pelatihan serigala. Keesokan harinya,
Kedua Deasan pergi ke fasilitas pelatihan anjing. Belajar dari mulut pelatih. Baru-baru ini mendapat pelatih serigala profesional. Mungkin dia punya petunjuk. Lalu Deasan dan Eng Yang pergi ke tempat pelatih. Ia mengatakan bahwa dia baru saja menjual anjing serigala kepada seorang pria bernama Min Taesik. Dia salah satu dari 2 orang yang hidup dalam gambar. Sekarang pria itu juga sadar. Gadis di foto itu adalah pacar Min Taesik. Setelah mendapat petunjuk, Deasan langsung kembali ke kantor polisi. Rekannya juga menemukan 3 pria di foto tersebut. Ternyata mereka semua berpartisipasi dalam pertempuran udara bawah tanah. Semua petunjuk ini, semua diarahkan pada seorang pria bernama Min Taesik. Semua orang mengira menemukan dia adalah kasus yang terpecahkan. Jadi Deasan dan Eng Yang memutuskan untuk bertemu pacarnya Hyomin untuk menemukan terobosan. Di tengah malam itu, mereka menemukan keberadaan Hyomin. Dini hari berikutnya, banyak polisi datang untuk memeriksa. Kedua belah pihak dengan cepat bentrok satu sama lain. Tapi sayangnya, Eng Yang dengan cepat dikalahkan oleh tersangka. Takut musuh kabur, Eng Yang mencoba hidup, mencoba mati, berpegangan pada kakinya. Tidak menyangka, dia akan ditendang beberapa kali oleh preman. Kemudian berbalik dan lari. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga Eng Yang tidak bisa duduk. Tepat pada saat ini, sebuah mobil datang ke arahnya. Orang di dalam mobil adalah gadis Hyomin dalam gambar. Tapi dia tidak tahu itu. Kuan Feng sudah lama menunggu di sana. Begitu Hyomin keluar dari mobil untuk melihat siapa yang ada di depannya, Kuan Feng tiba-tiba berlari keluar dari rerumputan. Langsung melompat ke arah lawan. Itu menggigitnya dengan gila. Sampai dia jatuh dan berhenti bernapas. Kuan Feng lepaskan saja. Melihat Eng Yang tergeletak di tanah. Tapi Kuan Feng tidak menyerang. Saat Eng Yang bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Bayangan anjing menggigit orang terus muncul di benaknya. Melihat jalan keluar anjing, Eng Yang menyadari bahwa itu harus dilatih secara profesional. Jadi Eng Yang mulai memeriksa dokumen. Akhirnya menemukan pelatih anjing top di daerah tersebut. Namanya Kang Byung Ho. Dia juga menemukan bahwa Kang Byung Ho memiliki seorang putri bernama Jisoo. Orang dengan penyakit mental dan dirawat di rumah sakit. Saat Eng Yang pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, dekan mengatakan itu padanya. Jisoo ditebak oleh ayah beberapa hari yang lalu. Eng Yang buru-buru mengirim pesan ke Deasan. Saat Deasan melihatnya, dia langsung berlari menuju alamat yang ada di pesan tersebut. Sementara itu, Eng Yang pergi ke rumah Kang Byung Ho. Menemukan ruang bawah tanah di sana. Ketika dia melihat pria jerami di depan dan gambar di atas meja, Eng Yang yakin ini tempatnya. Latih anjing lawan. Tapi sekarang, serigala hitam muncul di belakang lagi. Lihat, seorang pria dan seekor anjing terjebak dalam api. Wanita yang terbaring di sana hampir mati lemas. Anjing itu segera berlari ke arahnya, menggigit lengan bajunya dan tidak berhenti menariknya keluar. Sepertinya ingin memberitahunya dia sudah menemukan jalan keluar. Wanita itu segera mengerti. Lalu mereka berdua sampai di depan lemari, membuka pintu rahasia. Di bawah bantuan anjing, wanita itu beruntung lolos dari kehidupan. Ternyata baru 10 menit yang lalu. Di alamat yang diberikan oleh rumah sakit, Eng Yang pergi ke rumah Kang Byung Ho. Di sana dia menemukan ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ada banyak orang jerami. Dan ada gambar di atas meja. Eng Yang yakin ini tempat yang digunakan para pembunuh untuk melatih serigala. Tapi sekarang, Kuan Feng tiba-tiba muncul di latar belakang. Eng Yang yang ketakutan segera mundur, mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arahnya. Tapi Kuan Feng tidak menyerangnya, tapi hanya berdiri dan menatap. Tiba-tiba seorang pria masuk. Eng Yang mengenali pria itu begitu dia melihatnya. Itu Kang Byung Ho. Tidak sabar menunggu reaksi Eng Yang. Kang Byung Ho berlari keluar dan mengunci pintu.
Ang Yang berlari keluar untuk menjelaskan identitasnya. Dia ingin meminta Kang Byung-ho untuk membukakan pintu untuknya. Kwon Feng di belakang punggungnya juga memamerkan giginya dan memutar matanya. Ang Yang harus mengincarnya lagi. Kang Byung-ho memohon agar Ang Yang tidak menembak, dan mengatakan ledakan itu bukan perintahnya. Kwon Feng tidak menggigit orang sembarangan. Tiba-tiba teriakan minta tolong gadis itu keluar. Kang Byung-ho bergegas keluar untuk memeriksa. Pada saat yang sama, seorang pria mengenakan topeng mengisi bensin di sekitar rumah Kang Byung-ho. Lalu dia menyalakan korek api. Api dengan cepat melalap rumah tersebut. Ang Yang mencoba menendang pintu, tapi tidak ada hasil. Dia juga harus menghadapi anjing yang membunuh 3 orang. Tetapi Kwon Feng tahu bahwa ada debitur dan pemilik. Pada dasarnya jangan gigit orang sembarangan. Itu jatuh ke dalam situasi ini, itu hanya dipaksakan pada akhirnya. 1 orang, 1 anjing, 4 mata saling memandang. Kwon Feng berinisiatif untuk datang ke hadapan Ang Yang. Itu menggigit bajunya dan terus menarik-narik. Ini adalah adegan barusan. Kwon Feng berhasil menarik keluar Ang Yang. Lihatlah anjing di depannya. Ang Yang ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Dea-san sekarang bergegas ke tempat kejadian. Keduanya sekali lagi melompat ke dalam api untuk menyelamatkan orang. Hingga subuh, api padam oleh hujan. Tapi Kwon Feng tiba-tiba menghilang. Ang Yang menemukan buku harian. Di dalamnya, semuanya terekam. Ternyata putri Kang Byung-ho diculik oleh segerombolan preman. Tidak hanya mengubahnya menjadi pecandu, dan Jisoo juga menjadi gila. Ayah untuk balas dendam untuk putrinya. Jadi belilah seekor anjing kecil dan beri nama Kwon Feng. Setiap hari dia melatihnya dengan ketat. Mengajarkannya untuk menyerang orang yang ditunjuk. Meskipun penyebab masalah telah ditemukan. Tapi Dea-san tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Kwon Feng membunuh total 4 orang. Tapi di ruang bawah tanah ada 5 orang jerami. Jadi siapa korban terakhir yang tersisa? 2 orang pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi Kang Byung-ho. Dari mulutnya dia tahu bahwa dialah yang menyalakan api. Tetapi ketika polisi menemukan tersangka, dia segera bunuh diri di dalam mobil. Seluruh kasus pada dasarnya telah berakhir. Hanya saja Kwon Feng belum ditemukan. Sepertinya tidak ada yang tersisa untuk diselidiki. Atasan mereka menyuruh mereka untuk menutup aplikasi sesegera mungkin. Ketika orang secara bertahap menurunkan kewaspadaan mereka, Kwon Feng melakukan kejahatan lagi. Pria yang digigit bernama Min Tae-sik. Dalam keputusasaan Dea-san kembali ke rumah sakit lagi. Kang Byung-ho mengatakan itu. Kwon Feng sangat terlatih dalam ingatan. Itu bisa menghafal musuh dalam sepersekian detik. Ini berarti masih ada orang lain yang akan digigit olehnya. Tapi Kang Byung-ho tidak mengatakan siapa itu. Setelah kembali ke kantor polisi, Ang Yang menyarankan untuk menggunakan pakaian putri Kang Byung-ho untuk memikat Kwon Feng agar muncul. Dengan cara ini target berikutnya dapat diselamatkan. Jadi mereka mulai merencanakan. Atasan juga meminta mereka untuk membunuh tersangka di tempat. Malam itu, Kwon Feng mengikuti bau itu dan lari. Dea-san tidak tahan jadi dia menembak ke udara. Kwon Feng ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, Ang Yang juga langsung mengejar. Akhirnya mengikuti Kwon Feng ke sebuah rumah di pinggiran kota. Di sini dia menemukan tersangka. Orang di balik itu semua adalah kakak Kang Byung-ho. Mereka sedang mendiskusikan cara melarikan diri. Situasi darurat, Ang Yang bergegas keluar sendirian. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia terlempar ke tanah. Untungnya, Dea-san datang tepat waktu. Melihat tersangka berusaha melarikan diri, Ang Yang langsung menembak kakinya. Pria itu terlatih-tatih keluar dari ruangan. Ketika dia pikir dia aman, Kwon Feng tiba-tiba muncul dan menggigit lehernya. Ternyata tujuan akhir anjing itu adalah kakak Kang Byung-ho. Ang Yang ingin menembak mati Kwon Feng. Tapi dia tidak tahan, Kwon Feng tetap menyelamatkan hidupnya.
Tapi Deasan memikirkan masalah besarnya. Dengan tegas menembak dan membunuh Kuan Feng. Kuan Feng di saat-saat terakhirnya. Ingat saat-saat indah bersama pemiliknya. Cerita berakhir di sana juga. Bicaralah tanpa berlebihan. Kuan Feng adalah anjing yang sangat setia. Yang dilakukannya hanyalah membalaskan dendam nyonya kecil itu. Tapi masalahnya di sini adalah, apakah teman-teman merasa anjing ini pantas untuk mati? Setelah menonton film ini, tiba-tiba aku teringat sebuah pepatah terkenal. Anjing tidak tahu siapa pemiliknya. Selama kita memberikannya cinta, anjing akan mengikuti kita selama sisa hidup.